Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23301020400007. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul Kesatuan Sila-Sila Pancasila. Yang pertama yaitu rumusan persatuan dan kesatuan Pancasila. Kemudian, Pancasila adalah majemuk tunggal yang berarti terdiri dari 5 sila yang tidak terpisahkan, membentuk satu kesatuan yang bersifat organik. Masing-masing sila memiliki kedudukan dan fungsi sendiri, serta saling melengkapi satu sama lain. Pancasila harus dipahami sebagai Eka Pancasila atau satu Pancasila, bukan 5 dasar negara terpisah. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan satuan utuh yang tidak boleh ada sila yang dihilangkan karena akan merusak keseluruhan. Yang kedua, susunan sila-sila sistematis, hierarkis dan berbentuk piramida, di mana sila-sila di depan menjadi dasar dan jiwa bagi sila-sila di belakangnya. Sila-sila yang kemudian merupakan penjelmaan dan pengusuhan dari sila-sila sebelumnya. Setiap sila mengandung dan dikualifikasi oleh keempat sila lainnya, sehingga dalam setiap sila terkandung nilai-nilai sila lainnya secara simultan. Yang ketiga, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan salah satu asas atau satu-satunya asas kerohanian, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat. Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, dan hidup bersama bangsa Indonesia. Yang keempat, kesamaan yang ada dalam Pancasila dikembangkan menuju kerjasama dan persatuan, sementara perbedaan yang tidak ada dia menjadi penghambatan, melainkan sarana untuk memperkuat persatuan dan kerjasama. Dengan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diwujudkan secara harmonis. Lalu pada intinya, Pancasila bukan sekedar 5 sila terdiri atau berdiri sendiri, melainkan satu-satunya kesatuan yang utuh dan saling mengisi yang menjadi dasar filosofis dan ideologis pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian lanjut, yang nomor 4, Pancasila sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia atau bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia menjadi tantangan sekaligus kekayaan yang harus dikelola dengan bijaksana. Pancasila hadir sebagai alat-alat pemersatu yang mampu mengatasi perbedaan tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap sila. Kemudian, fungsi Pancasila dalam memperkuat persatuan. Nomor 1 ialah mengatasi perbedaan. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dihargai dan dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah manifestasi nyata dari nilai persatuan dalam Pancasila.
Kemudian yang kedua, membangun kerjasama. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila, Pancasila mendorong kerjasama antar warga negara yang berbeda latar belakang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, menjadi jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa yang menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, sistematis dan hierarkisnya sila dalam Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila bersifat sistematis dan hierarkis, di mana sila pertama menjadi dasar bagi sila berikutnya. Kemudian setiap sila merupakan penjabaran dan pengusulan dari sila sebelumnya, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual yang membimbing sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya hingga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir ialah implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Nomor dua yaitu memupuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan sikap musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, menjaga keadilan sosial dan memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi, memahami dan menghargai sejarah perjuangan bangsa sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Pada kesimpulannya ialah Pancasila sebagai majemuk tunggal merupakan kesatuan nilai yang tidak terpisahkan dan menjadi dasar filosofis serta ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang harmonis. Meskipun memiliki keberagaman yang sangat luas, Pancasila menjadi alat pemersatu yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dan semangat kebersamaan, kerjasama, dan keadilan sosial demi masa depan bangsa yang lebih baik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Alfianur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.